Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Bareng aku lagi, Elijah Sanjaya. Nah, kali ini tema kita, BB bisa turun 4 kg dalam seminggu dengan makanan sehat ya guys, seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan juga makanan berprotein tinggi. Kali ini aku bakal bikin menu dari ubi jalar ya guys. Ini aku pakai ubi ungu sebagai karbohidrat dan juga 2 butir telur untuk memenuhi kebutuhan protein. Lanjut, di sini ada semangka kuning, melon, dan juga bengkuang ya guys, sebagai tambahan serat untuk mencukupi kebutuhan serat harian kita. Selain itu, semangka ini kaya akan kandungan air yang mengandung banyak mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Melon sendiri kaya akan vitamin C ya guys, jadi bayu untuk daya tahan tubuh kamu. Nah, untuk bengkoang sendiri dipercaya dapat memberikan efek lebih fresh ke kulit ya guys. Jadi bengkuang ini kalau rutin dikonsumsi, selain kita bisa putih glowing, dia juga akan bikin kulit kita itu lebih bercahaya ya guys ya. Nah, untuk harga-harga buah ini sendiri cukup terjangkau ya. Pertama-tama aku udah cuci bersih buah-buahannya, lanjut ini aku kupas satu persatu. Nah, untuk bengkuang ini sendiri bisa juga diolah sebagai masker. Kembali lagi ke topik utama kita, apakah BB itu bisa turun 4 kg dalam waktu seminggu tanpa olahraga? Jawabannya iya, bisa. Bisa banget guys, asalkan kamu bener-bener ekstra dalam mengkonsumsi makanan. Itu harus benar-benar pilih-pilih ya guys. Kamu harus benar-benar nggak mengkonsumsi yang namanya tepung-tepungan, makanan berminyak, apalagi makanan yang mengandung gula, karena makanan-makanan tersebutlah yang sebenarnya memicu kegemukan di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, buat kamu yang nonton video ini, jangan lupa kamu like, subscribe, and comment ya guys. Saya butuh dukungan kamu supaya channel aku semakin berkembang dan aku makin kreatif lagi memberikan informasi seputar diet. Lanjut, ini aku potong-potong buah melonnya ya guys. Nah, untuk kamu sendiri, dengan pertanyaan apakah bisa kurus tanpa olahraga, jawabannya bisa. Namun efek sampingnya adalah massa otot kamu itu akan berkurang ya guys. Jadi gunanya olahraga itu adalah untuk pembentukan massa otot. Jadi kalau kamu mau langsing lebih lama atau mau ingin langsing seumur hidup sampai tua, kuncinya itu kamu harus konsumsi makanan-makanan sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, makanan berprotein tinggi seperti telur, ikan, daging ayam, daging sapi. Namun kunci utamanya adalah kamu juga harus berolahraga ya guys. Dan olahraga yang sebenarnya untuk penurunan berat badan dan pembentukan massa otot. Bagi kita orang-orang awam yang tidak terlalu mengerti apa itu diet, apa itu interfasting mitten atau diet IF ya, olahraganya cukup jalan kaki aja guys. Kamu bisa lakukan 3 kali dalam seminggu minimal, itu udah bagus banget guys ya. Kamu bisa jalan 20 menit sampai 30 menit setiap kamu berolahraga. Jadi enggak ada itu yang namanya alasan makan biaya atau memakan waktu, enggak banget guys ya. Tergantung dari niat kamu untuk memperbaiki diri. Jadi sebenarnya dengan kita berjalan kaki itu sebenarnya kita sedang memperbaiki sel-sel saraf yang ada di tubuh kita. Karena sebenarnya pusat syaraf manusia itu adalah di kaki manusia ya guys. Jadi ketika jalan kita menggerakkan kaki kita, otot-otot kita itu bergerak, bekerja sesuai dengan fungsinya, itu sudah sangat-sangat baik ya. Jadi olahraga yang disarankan kali ini itu untuk yang pingin kurus itu sebenarnya bukan harus angkat beban, bukan juga harus
yoga, bukan juga harus yang ribet-ribet atau senam kardio. Kebanyakan malah orang-orang yang mengkhususkan dirinya ikut senam ke sanggar senam, apalagi sampai dengan bergerombol-gerombol ya, malahan kebanyakan gagal dietnya. Karena apa? Habis senam pulangnya malah duduk ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol, yang dimakan apa? Bakso, cilok, seblak, ya nggak ngefek dietnya guys. Akhirnya progres penurunan berat badannya ya stuck di situ aja. Memang masa ototnya berkembang menambah, tapi untuk penurunan berat badan nggak dapet guys. Konsep olahraga yang selama ini dipahami oleh banyak orang yang itu udah banyak yang salah guys. Mereka menganggap bahwasanya olahraga itu harus ke gym, olahraga itu harus pakai guru senam. Enggak, kamu bisa melakukan aktivitas olahraga itu cukup di rumah saja bisa. Kamu bisa mencari banyak channel-channel di YouTube ini yang memberikan bagaimana informasi tentang olahraga yang benar. Kamu bisa ikuti senamnya, gerakannya, dengan kamu cukup di rumah saja guys. Jadi itu tergantung kembali ke niat kamu lagi ya, untuk bagaimana memperbaiki diri. Oke, memang itu repot, memang itu ribet, tapi dibandingkan nanti di masa yang akan datang kamu harus rawat inap di rumah sakit, harus disuntik, harus transfusi darah, apakah kamu lebih memilih hal itu? Maka sayangilah diri kita, karena sebenarnya yang benar-benar menyayangi diri kita itu ya diri kita sendiri guys, nggak ada orang lain ya guys ya. Nah ini udah semua aku siapkan, aku plating dulu ya guys. Ini ubi ungu aku susun dulu sebagai pengganti nasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Nah ini semangka selain kaya serat, dia banyak mengandung air yang kandungan airnya itu sangat-sangat sehat untuk tubuh manusia, yang mengandung banyak mineral. Dan juga melon selain dia kaya serat juga kaya akan vitamin C ya guys ya. Jadi ini aku makan ini untuk menu sarapan pagi aja guys. Memang gak harus semua dihabiskan, bisa dimakan sebagian, dan nanti jam-jam 10 itu kan kita mulai lapar lagi tuh ya, namanya juga diet. Itu kita akan merasakan lapar yang berulang-ulang. Nah sisanya itu bisa dijadikan sebagai cemilan. Dan untuk kamu yang lagi diet juga, jangan hanya terfokus hanya dengan makan sayur-sayuran dan buah-buahan saja ya guys, tapi karbo juga penting, seperti nasi itu penting. Jadi kalau yang lagi diet itu malam mau makan boleh makan, tapi ada batasan waktu ya guys. Kamu makan sekitar jam 8 malam ke bawah. Nah, jadi kamu makan sore hari atau sebelum maghrib, setelah maghrib. Terakhir jadwal makan malam orang yang lagi diet penurunan berat badan itu adalah jam 8 malam. Karena setelah jam 8 malam tubuh kita itu tidak melakukan proses pencernaan makanan, lambung itu nggak memproses pencernaan makanan. Makanan itu akan disimpan dan akan diproses keesokan pagi. Jadi kalau kamu ya seperti saya sendiri, kalau udah makan malam 3 hari saja berturut-turut, itu seperti orang pilek, akan mengeluarkan seperti lendir dari tenggorokan. Bukan dahak ya, kalau dahak itu kan kental, ini enggak kental, hanya seperti putih telur. Dan juga ingusan, sebenarnya itu efek karena makan malam guys. Kalau ada yang sebagian mengatakan saya tidak, ya tubuh manusia itu kan berbeda-beda ya guys, tergantung dengan gennya masing-masing. Nah diet sendiri itu sebenarnya tujuannya bukan semata-mata hanya untuk menurunkan berat badan atau mengkuruskan badannya guys, tapi tujuan utama dari diet itu adalah memperbaiki pola hidup yang salah, terutama pada makanan yang selalu kita konsumsi. Ada beberapa orang yang sudah sembuh dari macam-macam penyakit dengan pola hidup sehat, dengan pola makanan diet guys. Seperti orang-orang yang menderita diabetes, ketika mereka melakukan diet, mereka banyak yang sembuh guys. Diabetes itu sendiri terjadi karena mereka itu mengalami kerusakan di bagian insulinnya. Insulin sendiri itu adalah bagian tubuh kita yang mencerna
rasa manis atau makanan-makanan manis. Jadi kalau kita diet pun terlalu banyak makan buah-buahan, apalagi buah-buahan yang manis, itu juga akan mengakibatkan diabetes ya guys ya. Jadi jangan salah paham, karena diet malam itu lapar, jadi setiap malam makannya hanya buah. Itu nggak benar juga guys. Kamu juga harus memperhatikan kebutuhan proteinmu, kebutuhan seratmu, harus juga diperhatikan kebutuhan karbohidrat harian kita ya guys. Jangan melulu mempersalahkan nasi. Nasi itu sebenarnya nggak bikin gemuk, karena nasi itu karbohidrat alami ya guys, asli dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa nggak kamu persalahkan aja itu gorengan, tepung-tepungan, dan juga minuman-minuman manis seperti minuman-minuman instan, apalagi yang dalam kemasan. Nah, coba pelajari lagi bagaimana sebenarnya pola hidup sehat yang baik untuk dirimu sendiri. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa like, subscribe, and komen. Dan bila ada pertanyaan, langsung aja ya guys ke kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.